Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah nyanyian dari Raja Daud. Ketika Daud menulis Mazmur ini, dia sudah jadi raja atau belum? Ya? Belum. Waktu dia menulis ini, dia belum jadi raja karena dia adalah seorang gembala domba dari ayahnya Isai. Dan di ayatnya yang pertama dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini kata Tuhan di dalam teks aslinya bahasa Ibrani, yaitu yang disebut Adonai. Jadi dibaca Adonai oleh orang Yahudi untuk menghormati nama Tuhan. Aku adalah aku. Aku itu huruf besar berarti Tuhan. Adonai adalah Allah yang hidup, atau Allah yang setia, atau Allah yang mengikat perjanjian, atau Allah yang selalu hadir. Di sini gembala itu dia adalah orang yang menggembalakan kambing domba. Tugasnya seorang gembala adalah dia memberi makan domba-dombanya, dan juga apa lagi? Kasih minum, dia menjaga, apa lagi? Menuntun, dia memelihara, dia melindungi, dan ada lagi yang satu. Dia apa? Dia mencari. Karena kalau ada domba yang tersesat, pasti dia cari. Dari 100 domba, kalau ada satu yang tersesat, dia kasih tinggal tuh 99, dia cari tuh satu. Itu adalah contoh teladan Kristus. Dan gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Gembala di dunia ini, saudara, terbatas, karena gembala di dunia ini hanya manusia biasa. Tetapi gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang di mana dia memelihara kita, dia melindungi kita, dia memberkati kita. Dan ketika kita jauh daripada Tuhan, dia mencari kita, dan dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan kita. Di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan kekurangan apa, saudara? Ada yang tahu? Kekurangan doi? Kita tidak akan kekurangan makan, tidak akan kekurangan minum, tidak akan pernah kekurangan apa? Perlindungan, tidak akan pernah kekurangan apa? Kasih Tuhan, tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan kita. Karena apa? Di sini dikatakan Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah ungkapan iman dari seorang Raja Daud.
karena dia percaya gembala agungnya itu adalah Tuhan Allah semesta alam. Dia bilang dia tidak akan kekurangan apapun. Ada di sini yang satu hari nak pernah makan? Ada? Kecuali sementara puasa. Tetapi walaupun orang cuma makan nasi dan dabu-dabu, tetap ada makan. Nasi dengan sayur atau nasi dengan ubi, tetap semua ada makan. Dan ketika orang makan dan ucapan syukur itu orang rasa nikmat. Nyak pernah di sini orang kekurangan makan, atau nyak pernah di sini orang dapati anak-anak Tuhan itu mati karena apa? Karena lapar. Nggak pernah, saudara. Tuhan itu pasti selalu cukupkan. Tuhan pasti selalu sediakan apa yang jadi orang kebutuhan. Dan ayatnya yang kedua di sini dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu, saudara, dia tidak akan berbaring di padang rumput kalau dia tidak merasa aman. Kalau dia merasa dirinya terancam, dia tidak akan berbaring. Dia hanya akan berbaring di padang rumput, atau dia bilang dia berguling-guling, dia beristirahat itu kalau dia merasa dirinya aman. Kalau dia nyanda aman, dia tidak akan berbaring. Yang ada dia akan lari, atau dia akan pergi bersembunyi. Di sini ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang kedua ini menggambarkan yang mana ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika Tuhan kita jadikan satu-satunya gembala kita, maka kita di situ ada rasa aman. Jiwa kita aman karena apa? Karena kita ada di dalam perlindungan gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu merasa aman. Domba itu, saudara, tidak pernah tidak ada yang namanya serangan apa? Binatang buas. Domba ini selalu menjadi incaran para serigala atau ada singa. Nah, domba ini selalu menjadi apa? Incaran. Karena domba ini adalah makhluk yang lemah. Dia butuh gembala untuk apa? Menjadi pelindung. Karena domba ini ketika dia ada singa atau ada serigala yang datang memangsanya, kalau gembala ini lihat, langsung cepat-cepat gembala ini usir. Orang tahu Daud itu, dia seorang yang muda, tetapi dia seorang yang gagah berani. Dia setiap hari pergi menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan ketika ada singa atau binatang buas yang datang mendekat kepada domba-dombanya, dia langsung pergi apa? Dia langsung pergi bunuh tuh singa. Dia dikatakan Alkitab, dia patahkan itu apa? Rang singa. Dia tidak takut sama sekali. Dan di sini ayat yang ketiga dia katakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. Domba ini kalau DP gembala bawa di padang rumput yang hijau, dibawa kasih air minum di sungai, jiwanya menjadi apa? Segar. Dia jadi kenyang, dia segar kembali. Dan di sini katakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bagaimana gembala itu menuntun domba-dombanya, saudara? Dia memakai apa? Tongkat. Jadi gembala itu dia menuntun domba-dombanya. Ketika dia menuntun domba-dombanya, ketika ada satu yang mau keluar, dia akan tarik kembali, dan dia pakai tongkat. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita ini
jaga kabel-kabel dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah untuk tidak mengasihi kita. Karena apapun yang kita lakukan, Dia tetap Allah yang setia. Kita ini termasuk ada terkadang menjadi domba-domba yang nakal, saudara, yang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, yang malas apa, terkadang kita sebagai domba-dombanya malas beribadah, malas baca Alkitab, malas terkadang Roh Kudus suka seingat mau ibadah, aduh tunggu kuat sedikit kita ini mau jalan di mall tapi tamang. Nah akhirnya setelah itu ya sudah sholat, sudah jokal sholat, maksudnya mau pergi, so terlambat. Nah, terkadang orang ini saudara jadi domba-domba yang nakal. Domba-domba itu ada yang dorong lari-lari di tengah-tengah kawanan itu, ada saja yang keluar dari barisan itu. Tetapi gembala itu dia menuntun dengan tongkatnya kembali. Terkadang kita merasa kenapa saya mengalami ini, mengalami itu. Terkadang kita lupa Tuhan itu mendidik kita dengan apa? Tongkat, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan pakai tongkat itu bukan untuk menghajar, bukan untuk menghancurkan kita, namun Tuhan memakai tongkat itu untuk mendidik kehidupan kita, agar kita tidak lari dari rencana Tuhan. Kalau orang lari dari rencana Tuhan, orang menuju kepada rencana iblis. Makanya Tuhan itu pakai DP tongkat untuk apa? Menuntun kita kembali ke jalan yang apa dikatakan benar. Di sini ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman, saudara? Ada yang tahu? Ya? Apa lagi? Ada yang tahu lembah kekelaman? Lembah kekelaman adalah lembah kematian. Jadi lembah kekelaman itu adalah lembah kematian, atau dikatakan lembah bayang-bayang maut. Itu yang namanya lembah kekelaman. Kita semua saudara sudah ditebus oleh Gembala Agung kita dari yang namanya lembah kematian melalui pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, dia adalah gembala yang baik. Karena apa? Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berarti ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Bagaimana itu gembala yang tidak baik? Kita baca di ayatnya yang ke-12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu adalah contoh dari gembala yang baik dan gembala yang tidak
tidak baik. Kita kembali lagi di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kenapa di sini dikatakan lembah kekelaman? Karena domba-domba itu di dalam perjalanan mereka sering melewati apa? Gembala mereka menuntun, mereka sering melewati ada padang rumput, terkadang mereka melewati bukit, dan di atas bukit itu ada lembah-lembah yang curam, ada lembah-lembah yang yang dalam di situ yang dikatakan lembah kekelaman atau lembah kematian. Dan gembala di situ melindungi domba-dombanya dari lembah kematian. Di sini dikatakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gembala ini ketika dia menuntun domba-dombanya, dia membawa gada dan tongkat. Gada itu untuk apa, saudara? Ada yang tahu gada itu? Gada itu DP model rupa tongkat kecil, tapi dia ada kayak ada leher. Jadi fungsi gada itu untuk mengusir serigala dan singa, untuk mengusir binatang-binatang buas yang memangsa domba-dombanya. Sedangkan tongkat itu untuk menuntun domba-domba itu, sehingga kalau ada yang keluar, sini, masa ulang, berjalan ulang. Nah, itulah, jadi gembala itu selalu membawa gada dan tongkat. Jadi gada dan tongkat itu tidak pernah lepas dari kehidupan manusia ini sebagai domba-domba dan gembala kita yang agung. Karena gada itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tetapi tongkat itu berbicara tentang didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya ketika Tuhan mengasihi kita sebagai domba-dombanya, Dia akan menuntun kita dengan tongkat didikan, supaya kita tidak keluar dari jalur Tuhan, supaya kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Dan Dia membawa gada itu untuk apa? Untuk melindungi anak-anaknya dari mara bahaya, melindungi anak-anaknya dari apa? Terhadap serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Itu adalah gadanya Tuhan. Dan di sini ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku sekalipun ada musuh yang menyerang aku. Dikatakan, tetapi perlindungan Tuhan selalu nyata bagi anak-anaknya. Tidak akan pernah dibiarkannya mara bahaya itu mendekati kita, atau ada orang-orang berniat jahat itu untuk mengganggu kehidupan dari anak-anak Tuhan. Karena seperti gembala menjaga domba-dombanya, demikian pula Tuhan menjaga kehidupan kita anak-anaknya. Dan di sini dikatakan ayat yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan artinya adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Itu artinya semua penyertaan Tuhan itu selalu mengikuti kita dari belakang kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembala kita. Kasih setia Tuhan seumur hidup kita tidak akan pernah lepas dari anak-anaknya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Ia sungguh-sungguh sangat mengasihi anak-anak Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti
mengikuti anak-anaknya. Jadi hari-hari ini saudara, apapun yang kita alami, mungkin kita sedang mengalami masalah, persoalan yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita bimbang, membuat kita kecewa, membuat kita ragu-ragu. Ingat, kita punya gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita mungkin merasa kita ada di lembah kekelaman, kita menghadapi bahaya maut sekalipun, ingat, ada Tuhan gembala kita yang agung yang selalu menjaga dan melindungi kita. Karena kita adalah domba-dombanya, kita adalah anak-anak kesayangannya. Tidak pernah Dia akan membiarkan kita. Dan dikatakan, yang Tuhan dikatakan, kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, saudara. Tidak pernah Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan, atau anak cucu mereka meminta-minta roti. Jadi tidak perlu takut dengan hari-hari ini. Walaupun mungkin hari-hari ini berat, mungkin hari-hari ini kita dibawa tekanan, dibawa masalah, dibawa himpitan, tetapi ingatlah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah sebuah deklarasi iman dari seorang Raja Daud. Ini bukan hanya sekedar nyanyian biasa, namun ini adalah ungkapan iman Raja Daud kepada Tuhan. Jadi kalau kita mulai merasa takut, kalau kita mulai merasa bimbang hari-hari ini, perkatakan firman Tuhan ini, deklarasikan dengan mulutmu. Apa yang kau percaya, deklarasikan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka disitulah jiwamu akan apa? Disegarkan, dikuatkan. Seperti apa? Raja Daud ini pengalaman hidupnya dengan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi Raja Daud ini tetap, apapun yang menjadi himpitannya, tetap dia lari kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan Raja Daud ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Namun apakah Raja Daud ini adalah orang yang sempurna? Tidak. Dia hanyalah manusia biasa seperti saya dan saudara. Dia tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi apa yang menjadi kesalahannya itu dia cepat-cepat tinggalkan dan bertobat. Raja Daud ini juga dia punya kekurangan, saudara. Tetapi dia di dalam kekurangannya, dia keterbatasannya, dia selalu mencari Tuhan. Dan itulah yang membuat dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Karena apa? Hubungannya dengan Tuhan. Bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan, saudara. Tetapi hubungan pribadinya dengan Tuhan yang membuat dia menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan Raja Daud ini adalah teladan bagi kita semua sekalian. Amin, firman Tuhan.